Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nur Febriani. Saya akan menjelaskan materi tentang pengantar material konstruksi. Materi yang pertama adalah bangunan dan infrastruktur. Pengertian bangunan dalam arti gedung menurut PP nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau di air. Pengertian infrastruktur menurut Associated General Contractor of America adalah sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh publik ataupun swasta, yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya adalah kayu. Bagian-bagian kayu. Pertama ada kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu gubal, kayu teras, hati, lingkaran tumbuh, tumbuhan 1 tahun, dan jari-jari kayu. Klasifikasi kelas kayu. Klasifikasi kelas kayu berdasarkan tingkat keawetannya dilihat dari kondisi lingkungan kayu tersebut. Yang pertama, selalu berhubungan dengan tanah lembab. Kedua, tidak terlindung tetapi dilindungi dari masuknya air. Ketiga, tidak berhubungan dengan tanah lembab, di bawah atap dan dilindungi terhadap keemasan. Yang keempat, seperti di atas tetapi selalu dipelihara. Kelima, serangan rayap. Yang keenam, serangan bubuk kayu kering dan sebagainya. Klasifikasi kelas kayu berdasarkan tingkat kekuatan dilihat dari berat jenis kering udara dan tegangan yang diperkenankan atau yang diizinkan. Tegangan yang diperkenankan atau diizinkan ada beberapa, yaitu tegangan izin untuk lentur, tegangan izin sejajar serat untuk tekan, tegangan izin tegak lurus serat untuk tekan, dan tegangan izin sejajar serat untuk geser. Sifat-sifat mekanik kayu ada 4. Yang pertama, kuat tarik, kedua, kuat tekan, ketiga, kuat lentur, dan yang keempat, kekakuan. Materi yang ketiga adalah agregat. Pengertian agregat. Agregat merupakan istilah kolektif untuk bahan mineral seperti pasir, batu kerikil, dan crush stone yang digunakan pada media yang mengikat aspal dan semen Portland. Fungsi dari agregat yang pertama, mengurangi susut pada beton, yang kedua memberikan stabilitas dan kawetan beton, yang ketiga mencegah terjadinya segregasi pada pasta semen. Agregat menurut ukurannya dibagi menjadi 2, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Agregat berdasarkan bentuknya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama rounded, kedua irregular, ketiga angular, keempat flaky, kelima elongated, yang keenam flaky and elongated. Agregat berdasarkan teksturnya dibagi menjadi 5, yang pertama agregat halus, kedua agregat berbutir, ketiga agregat kasar, keempat agregat kristalin, dan yang terakhir agregat salba. Sifat-sifat fisik agregat berdasarkan kandungan airnya. Yang pertama kering oven, yang kedua kering udara, yang ketiga jenuh air dengan permukaan kering, dan yang keempat basah. Pengujian agregat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, analisis saringan. Acuannya SNI 1969-2008 tentang metode pengujian analisis saringan agregat halus dan kasar. Yang kedua, berat jenis dan daya serat. Acuan SNI 03 1969-2008 tentang metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar. Acuan SNI 03 1970-1990 tentang metode pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus. Yang ketiga, kadar lumpur. Agregat kasar dan agregat halus menggunakan satu acuan, yaitu
SNI 0341421996 tentang metode pengujian jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Yang keempat, modulus kehalusan. Agregat halus yang memiliki Fm lebih dari 32 tidak baik untuk digunakan sebagai campuran beton. Yang kelima, Le test. Agregat dengan nilai Le kurang dari 30 dianggap cukup kuat untuk digunakan dalam pelapisan dan perawatan permukaan jalan. Materi keempat adalah semen. Proses atau tahapan pembuatan semen Portland atau PC. Pertama, penggilingan atau grading material. Yang kedua, pencampuran material sesuai dengan komposisi yang diharapkan. Yang ketiga, pembakaran di dalam kiln atau tempat pembakaran pada suhu 1300 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Proses pembuatan semen Portland dibagi menjadi dua, yaitu ada proses basah dan proses kering. Dalam proses basah, raw material dihancurkan kemudian digiling dalam raw mill sambil diiringi penambahan air sehingga kadar airnya menjadi 25-40% dari total material. Selama penggilingan berlangsung, bahan baku yang telah berbentuk slurry dicampur hingga dicapai komposisi yang memenuhi pabrik. Setelah itu, slurry tersebut dimasukkan ke dalam silo untuk kemudian dibakar. Pada proses kering, bahan baku dipecah dan digiling sampai kadar air maksimal 1%. Bahan baku yang telah digiling dicampur dalam blending silo untuk mendapatkan campuran homogen dengan menggunakan udara tekan. Tepung baku yang telah homogen ini diumpankan ke kiln, selanjutnya didinginkan dan dicampur dengan gipsum dengan kadar gipsum sebanyak 4% untuk kemudian digiling dalam finish mill hingga menjadi semen. Jenis-jenis semen Portland berdasarkan perbedaan komposisinya. Yang pertama, tipe 1 semen biasa atau OPC, yang kedua tipe 2 semen panas sedang, yang ketiga tipe 3 semen cepat mengeras, yang keempat tipe semen 4 semen panas rendah, yang kelima tipe 5 semen tahan sulfat. Materi selanjutnya adalah air semen dan admixture. Pada slide ini terdapat syarat umum air. Beberapa contoh admixture. Yang pertama, plasticizer, bahan campuran untuk mereduksi air tipe A. Retarding, bahan untuk memperlambat pengerasan tipe B. 3. Accelerator, bahan untuk mempercepat pengerasan tipe C. Water reducing and retarding admixture tipe D, water reducing and accelerating admixture tipe E, dan super plasticizer tipe F. Materi yang keenam yaitu beton segar. Permasalahan pada beton segar. Yang pertama ada segregasi, kedua ada bleeding, ketiga ada susut, keempat ada rongga atau lubang kecil, kelima ada pengkristalan, keenam ada bercak-bercak seperti basah, yang terakhir ada menggelembung. Tes. Pengujian SLAM menghasilkan cara yang praktis dan sederhana untuk mempertahankan uniformitas yang dapat diterima terhadap konsistensi beton yang dihasilkan di lapangan. Materi ketujuh adalah concrete strength. Jenis-jenis beton. Beton mortar, beton ringan, beton non-pasir, beton hampa, beton bertulang, beton prategang, beton pracetak, beton massa, beton singklop, beton serat, dan beton expose. Kuat tekan beton, konversi kubus dan silinder. Pemakaian kuat tekan beton 2.500 PSI sampai dengan 4.000 PSI untuk konstruksi perumahan, lebih dari 4.000 PSI untuk struktur komersial, dan lebih dari 10.000 PSI untuk aplikasi tertentu. Kuat hancur beton. Beton dapat mencapai kuat hancur sekitar 80 Nm persegi, atau lebih tergantung pada perbandingan air semen serta tingkat pemadatannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.